wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan untuk kelas dipimpin doa. Ya, Abah saya kenalin. Seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat gerak. Oke, saya absen dulu ya nama-namanya. Baik Kak. Baik Kak. Yang pertama Zatinur Arabi. Yang kedua Ali. Hadir Kak. Yang ketiga Andi. Yang keempat Arianti Farah Azara. Yang kelima Odipa. Yang enam Azam. Mengatakan Cici. Dinda Novalia. Edison. Hadir. Faiz Nama Surya. Farel Aulia. Mati. Hadir Kak. Gina. Atta. Komang. Kaila. Keisha. Bobo. Muhammad Akil. Muhammad Farel. Muhammad Haidar Putra. Muhammad Rafi. Mutiara Tri Lestari. Nabila Putri Nur. Ya. Laura. Bindi Nur. Nuraliza. Nur Syarifah. Rustio. Rama. Ririn. Said. Hadir. Suci. Izin. Tata. Wahab. Oke, kita masuk ke teorinya. Silakan untuk cari penawarannya. Permintaan. Sorry, permintaan. Silakan maju ke suara. Moderator. Ya, tulis. Tanya jawab pertanyaan. Sama satu lagi yang baca. Silakan maju. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya mewakilkan dari grup cewek ingin mempresentasikan teori permintaan. Kita mulai. Permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor permintaan. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, teknologi produksi. Yang ketiga, ekspektasi produsen. Yang keempat, keuntungan yang diinginkan produsen. Yang kelima, harga barang dan jasa. 6, subsidi pemerintah dan pajak. Yang ketujuh, produsen. Dan yang terakhir, ketersediaan input. Fungsi permintaan. Banyak sedikitnya barang yang diminta oleh konsumen tergantung pada tinggi rendahnya harga. Jika harga barang naik, ceteris paribus, jumlah harga permintaan barang akan berkurang. Jika harga barang turun, jumlah permintaan akan naik. Hukum permintaan. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kualitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kualitas yang diminta akan meningkat. Ceteris paribus. Tujuan permintaan. Kufra permintaan dapat digunakan untuk membantu menentukan harga dan jumlah pasar di barang serta berguna untuk merencanakan dan menentukan keseimbangan pasar. Kurva permintaan. Dalam ilmu ekonomi, presentasi grafis dari hubungan antara produk dan jumlah produk yang diminta.
Grafik ini digambarkan dengan harga pada sumbu vertikal grafik dan kualitas yang diminta pada sumbu horizontal. Dengan sedikit pengecualian, kurva permintaan digambarkan miring ke bawah, dari kiri ke kanan, karena harga dan kuantitas yang diminta barang berbanding terbalik, yaitu semakin rendah harga suatu produk, semakin tinggi permintaan atau jumlah penjualan. Hubungan ini bergantung pada ceteris paribus tertentu atau hal lain sama, kondisinya tetap konstan. Kondisi tersebut meliputi jumlah konsumen di pasar, selera atau preferensi konsumen, harga barang, substitusi, ekspektasi harga konsumen, dan pendapatan pribadi. Perubahan salah satu atau lebih kondisi tersebut menyebabkan perubahan permintaan yang tercermin dari pergeseran letak kurva permintaan. Pergeseran ke kiri menunjukkan penurunan permintaan, sedangkan pergerakan ke kanan menunjukkan peningkatan. Tabel permintaan Dina terhadap apel selama 1 bulan bisa dilihat sendiri dari slide tersebut. Pergerakannya dari pergeseran kurva permintaan bisa dilihat dari slide tersebut. Baik, itu saja dari saya yang menjelaskan tentang kurva permintaan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, dipersilahkan. Apa yang dimaksud dengan teori permintaan dalam ekonomi? Dan bagaimana konsep ini membantu kita menjelaskan perilaku konsumen serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berapa banyak barang atau jasa yang mereka ingin beli pada berbagai tingkat harga. Dalam konteks ini, bagaimana harga barang atau jasa berhubungan dengan jumlah yang diminta oleh konsumen dan bagaimana dinamika ini mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ini dulu mati dan Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Izin bertanya, apa itu teori permintaan dalam ekonomi dan mengapa penting untuk memahaminya? Bagaimana definisi permintaan dalam konteks ekonomi? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa? Apa perbedaan antara permintaan individu dan Permintaan, keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Pasti. Kan di atas, maka perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk barang dan jasa, termasuk proses dalam pembuatan keputusan. Perilaku konsumen berhubungan dengan hukum permintaan. Hukum permintaan itu berbunyi, bila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang akan diminta akan turun. Sebaliknya, bila barang harga tersebut turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seberapa banyak barang atau jasa yang mereka ingin beli pada berbagai tingkat harga? Faktor-faktor yang diminta adalah biaya produksi, teknologi produksi, ekspektasi produsen, keuntungan yang diinginkan produsen, harga barang dan jasa, subsidi pemerintah dan pajak, jumlah produsen, dan ketersediaan input. Bagaimana perubahan dalam pendapatan konsumen memengaruhi permintaan? Pendapatan konsumen berperan penting dalam menentukan permintaan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Apa yang dimaksud dengan barang inferior dan superior dalam konteks permintaan? Inferior adalah barang permintaan menurun seiring dengan kenaikan pendapatan. Barang normal superior adalah barang normal yang barangnya akan permintaannya meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Terus tuh, jadi kan?
Iya. Baik, jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Baik. Perkenalkan, nama saya Fatih Ganela Syamzi. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi pada kurva permintaan jika terjadi perubahan pada faktor-faktor selain harga? Dan apa saja contoh nyata dari teori permintaan yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih. Nah, Apa yang terjadi pada kurva permintaan jika terjadi perubahan pada faktor-faktor selain harga? Jika terjadi perubahan terhadap permintaan yang disebabkan oleh faktor selain harga, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan atau kiri. Faktor-faktor tersebut misalnya naiknya pendapatan masyarakat atau perubahan cita rasa masyarakat. Apa saja contoh nyata dari teori permintaan yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contohnya, naiknya harga telur ayam bisa membuat permintaan menurun karena tingginya harga bisa membuat masyarakat beralih ke sumber protein lainnya. Sebaliknya, jika harga telur ayam turun, permintaan akan meningkat. Terima kasih. Ya, tutup kan? Cukup. Sangat video nih dicukupnya nih. Terima kasih atas jawabannya. sangat cocok. Cocok banget. Sangat. Kami merasa sangat terjawab. Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya akan memberikan tugas. Silakan dikerjakan. Bagian. Berapa orang yang berdua tadi? 3. Saya mana? 4. Silakan dulu. Silakan. Silakan dulu. Joya Aditya Saputra. Ada yang komunikasi semua kan? Saya dari saya tadi koneksi juga. Saya mana kata kamu ya? Apa dulu? Saya bingung nih.
Betul ya, tiga. Ajija, di kampung ini aku mau ganti meja. Jangan semua nih. Aku jelek. Bukan, itu dari belakang. Nah, emangnya UTS ini video pengulangan kan? Remedi itu. Ada. Ada remedi. Karena gua nggak punya SD yang lain gitu loh. Respect kan? Iya, itu ini pembelajaran S2 ya. Apa lan? Jawab. Dan ada yang kena dua. Dikson enggak Dikson nih. saya Ih, lain. Itu salahnya di waktu itu. udah betul. Soalnya itu dong. Oh, saya ini ingat ya. Ya saya minta kan. Saya berapa dah? Saya enggak kan dia. Iya, sahabat ya. Oke, Saya jam mulut. ini jam Jam 1. 9. 9.16. Oke, kita akhiri untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk ya beberapa bulan atau 3 bulannya. Mungkin saya terakhir aja di sini. Saya terakhir nih. Kedepan mungkin sibuk mungkin. Nah, ayo kita kan Bisa main sih. bisa mas ya. Kali kan dipimpin. Sebelum mengakhiri kegiatan, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Istirahat ya. Oke, terima kasih. Sama-sama.